sendiri dapat ku jalani. Pernah ku terhanyut dalam sepi-sepi, namun kini ku berani melangkah pasti tanpa dirimu. Ku tak sendiri, pancaran sinar mentari menemani tiada henti. Oh, dan tak ku sesali, tak ku lupakan dirimu. Tak mengapa aku melangkah sendiri dapat ku jalani. Ku tak pernah sendiri. Oh, tak ku sesali. Oh, ku melangkah sendiri dapat ku jalani. Sendiri dapat ku jalani. Sendiri dapat ku jalani. Alright, terima kasih Windy and Friend udah membuka kita untuk Suara Sriwijaya Milenial sore hari ini. Apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Kita bertemu kembali tentunya setiap Kamis sore Suara Sriwijaya Milenials. Kali ini bersama saya Dika Saputra. Seperti biasa, sore hari ini kita akan membahas dan juga menginspirasi untuk pemirsa yang ada di rumah. Kalau kita berbicara tentang dunia pendidikan di Indonesia, tentu masih banyak PR yang harus dilakukan. Masih banyak hal yang harus dibenahi seperti itu. Dan juga kalau kita berbicara tentang pendidikan, menurut Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Bagaimana tidak? Dengan adanya pendidikan bisa mengubah suatu negara. Sore hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana jalan berliku beasiswa. Untuk itu sudah hadir di studio TVRI Sumatera Selatan dua narasumber kita yang akan kita berbicara dengan mereka, yaitu ada Mas Aka dan juga Mbak Lina. Apa kabar teman-teman? Tepuk tangan. Oke, saya semangat sekali sore hari ini berbicara dengan teman-teman hebat, para penerima beasiswa. Kita akan jelaskan secara satu persatu tentunya. Mas Aka juga, kemudian juga Mbak Lina. Sudah siap teman-teman? Siap. Siap ya. Untuk pemirsa Anda di rumah yang ingin bergabung bersama kami persilakan tentunya di line interaktif kami di 0711 311 454. Bergabung bersama kami dengan tema yaitu Jalan Berliku Beasiswa. Baik, saya ke Mas Aka terlebih dahulu. Mas Aka, aktivitasnya sekarang apa aja Mas? Saat ini saya masih berkuliah di semester 5 di Universitas Sriwijaya, jurusannya manajemen. Nah, saat ini selain menjadi mahasiswa, saya juga aktif mengikuti organisasi dan sekarang sedang membangun sebuah komunitas pengembangan diri, Mas. Pengembangan diri. Iya. Aktif di organisasi, Iya. menerima beasiswa juga. Betul. Bidik misi betul? Ya, bidik misi. Sekarang namanya berubah menjadi KIPKA, Mas. KIP Kuliah, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Pintar, melalui Presiden Joko Widodo seperti itu, merubah kartu menjadi Kartu Indonesia Pintar. Oke, ke Mbak Lina. Mbak Lina, aktivitasnya apa aja sekarang, Mbak? Kalau aktivitas sekarang kuliah, terus kerja, sambil menerima bantuan juga dari pendidikan. Oke, kuliah, kerja, dan juga menerima beasiswa. 3 komponen, 3 variabel yang tentunya sangat sulit dilakukan. Nggak semua teman-teman di luar sana bisa melakukan, tapi kan Anda bisa melakukan itu. Saya penasaran, ke Mas Aka terlebih dahulu. Mas Aka, kita berbicara tentang beasiswa. Ada dulu namanya bidik misi, sekarang Kartu Indonesia Pintar. Mungkin bisa dijelaskan, Mas. Ini program seperti apa? Ya, jadi dari tahun 2019 ke bawah, namanya itu masih bidik misi. Oke. Tapi sejak tahun 2020 hingga sekarang itu berubah menjadi KIP Kuliah atau Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Bahkan di tahun 2022 berubah lagi namanya menjadi Kartu Indonesia Pintar Kuliah Merdeka. Kartu Indonesia Pintar Kuliah Merdeka. Iya, jadi Apa aja Mas syarat untuk mendapatkan KIP itu? jadi untuk syarat syarat yang mendapatkannya tentunya ini memang menargetkan dari para siswa SMA yang memiliki keterbatasan secara ekonomi, Oke. namun memiliki motivasi yang tinggi untuk lanjut ke pendidikan yang lebih tinggi, Oke. S1 khususnya di sini. Itu. Nah, untuk pendaftarannya sendiri itu akan dibuka tiap tahunnya, jadi bisa daftar langsung di websitenya dan bisa diikuti persyaratan-persyaratannya. Persyaratannya gampang sekali sebetulnya, Mas. Apa saja itu persyaratannya? Tinggal menginput nilai, maksudnya NIK atau NIK. nomor induk kependudukan, Oke. kemudian juga ada NISN dan NPSN. Oke. Nah, nanti syarat-syaratnya akan berbeda
setiap orang karena itu didasarkan pada status ekonomi. Oh, status ekonomi. Syarat-syaratnya dibedakan berdasarkan status Iya. ekonomi. Status ekonomi yang seperti apa, Mas? Jadi untuk mahasiswa SMA yang memiliki kemampuan ekonomi menengah ke atas itu tentunya akan berbeda dengan kemampuan para siswa SMA yang menengah ke bawah. Nah, umumnya itu bisa dilihat dari NIK tadi yang bisa dicek di website Kementerian Sosial. Nah, nanti dari situ akan muncul apakah para siswa ini akan memenuhi persyaratan apa saja. Bisa kalau dari saya sendiri itu karena terdata sebagai siswa yang kurang mampu, yang memiliki keterbatasan ekonomi, sehingga syarat-syarat yang diperlukan itu tidak cukup banyak, hanya penghasilan orang tua, listrik per bulan, air, dan kalau tidak salah ingat itu PBB juga, Mas. PBB juga Iya. termasuk salah satu pendaftaran. Wah, banyak sekali ya persyaratan untuk mendapatkan Kartu Indonesia Pintar. Kalau dari Mbak Lina sendiri seperti apa, Mbak? Penerimaan beasiswanya melalui Kartu Indonesia Pintar kah atau seperti apa? Kalau saya dari bantuan Kementerian Pendidikan Kak, pas pandemi kemarin, itu ada bantuan dari pemerintah. Akhirnya saya diajukan oleh pihak kampus untuk mendapatkan jalur itu. Oke, mendapatkan jalur itu. Persyaratannya apa saja untuk mendapatkan jalur itu tuh? Apa saja tuh? Persyaratannya KTP, nilai KHS kita, Oke. sama kita di dunia kerja di PHK atau tidaknya, seperti itu Kak. Oh, sampai ke dunia kerja juga menjadi persyaratan itu? Iya, karena kita juga ditanya oleh dosen, karena saya kebetulan dekat sama dosennya kan. minta Oh, bantuan, dekat Kak. sama dosen. Iya. Maksudnya nanya gitu akhirnya Iya. gitu ya. Oke. Sampai sekarang tetap bisa mempertahankan beasiswa itu? Tidak Kak, cuman 2 kali semester. 2 semester? Iya. Kenapa cuma 2 semester? Karena bagiannya terbatas Kak. Sekarang untuk pembukaannya untuk orang lain yang belum dapat. 2 semester, artinya kan kalau kita berbicara kuliah, pemirsa, artinya kuliah menempuh sistem pendidikan S1, itu harus menempuh kurang lebih 6 sampai 7 semester ya? 7 ya? 7 semester gitu. Artinya cuma 2 semester yang dibiayai. Iya. Bidik misi juga seperti itu? Tidak, kalau bidik misi dari awal kuliah sampai lulus, Mas, dengan batasan 8 semester. Batasan 8 semester. Semuanya dibiayai oleh pemerintah penuh. Betul, termasuk pembebasan UKT, bahkan dapat uang saku per semester. Syaratnya untuk mempertahankan itu? Syaratnya IPK tidak boleh di bawah 2,75 selama 2 kali atau 3 kali berturut. Artinya misalkan semester 1 saya mendapatkan IPK 2,6 lah gitu ya. Iya. Semester 2 saya dapat 2,6 lagi. Semester 3 saya dapat 2,9 gitu. Itu bisa bertahan masih? Masih bisa bertahan dengan syarat dan kondisi tentunya. Catatan juga Iya. gitu ya. Artinya kalau mau aman IPK-nya nggak boleh di bawah 2,7 tadi ya? Ya, minimal 3 seperti itu. Minimal Untuk 3. jaga jarak aman dari 2,75 tadi. Jadi nanti ada yang mantau di pihak kampus tuh Ada. terpantau gitu Iya, ya? Nah, saya menarik nih, karena juga pemirsa kita berbicara tentang dunia pendidikan, ini kurang lebih 7 semester yang harus ditempuh oleh teman-teman S1 gitu ya, strata 1. Nah, sementara bantuan dari Kemendikbud ya? Iya. Kemendikbud ini cuma 2 semester. Iya. Terus yang sisa semester lainnya gimana? Sebelumnya ada bantuan dari gubernur juga Kak. Oke. Bantuan dari gubernur itu dapatnya 1 juta. Kalau giliran saya untuk kedepannya yang gubernur itu yang sudah dapat beasiswanya itu tidak menerima lagi Kak. Jadi Oke. diganti dengan orang lain untuk penerimaan beasiswa selanjutnya itulah saya dapat dan sekarang tidak dapat lagi untuk Nggak dapat lagi, artinya kan masih ada kurang lebih 7 semester lagi Mbak Lina ya? ini membuka untuk 6 semester peluang lah ya. untuk orang lain Kak. Terus yang sisanya gimana tuh? Sisanya ya kita harus berjuang lagi untuk mendapatkan info-info beasiswa yang selanjutnya. Biar Ada kita lagi tuh, dapat bukan lagi tuh? Belum tahu juga? Belum tahu informasinya Kak. Artinya cuma 2 semester dibiayai dari Kemendikbud. Iya, Kemudian setelah itu semester selanjutnya belum kita. Berijo Dewe, ujung Iya. Palembang tuh. Berijo Dewe. Kalau kita berbicara kan banyak sekali nih. Ya kan kalau dari PTN sendiri ada yang namanya Kartu Indonesia Pintar yang tentunya sampai 8 semester Betul. dibiayai, bahkan dapat uang saku. Iya. Ya. Kalau bedanya dengan Kartu Indonesia Pintar apa nih? Kalau KIP ini Kak dia kan pertama kita lulus SMA, 3 tahun dari kelulusan SMA itu masih ada kesempatan untuk mendapatkan KIP. Kalau sudah 3 tahun lulus itu tidak dapat untuk KIP. Kalau ini? Saya kan pertama kerja dulu Kak. Oke. Kerja dulu 3 tahun, sudah 3 tahun kerja di
dipertanyakan oleh orang tua Alright. mau kuliah atau tidak kan. Terus saya mau kuliah, pas dapatnya di kampus Universitas Taman Siswa Palembang ini, biayanya juga memadai. Akhirnya saya masuk sana dan untuk mendapatkan beasiswa itu sangat sulit sekali, Kak. Kenapa sulit? Karena tidak ada peluang lagi, karena sudah lama tidak kuliah. Oke. Sulit nih kalau dari Universitas Taman Siswa sulit. Nanti saya juga bakal tanya kenapa sulitnya. Iya. Kalau dari Mas Aka sendiri susah kah atau seperti apa Mas mendapatkan beasiswa? Justru kalau menurut saya KIP itu punya tantangan tersendiri Mas, karena untuk mendapatkan KIP kita juga harus tahu kuliah di mana dan sudah pasti diterima di situ. Karena saya di Unsri, jadi saya harus mendapatkan dulu nih di Unsrinya. Waktu itu saya masuk lewat jalur SBMPTN, lewat jalur tes, dan baru setelah itu ada seleksi lagi untuk KIP-nya. Jadi tidak semuanya yang daftar KIP itu juga lolos, dan ada seleksi lagi dari pihak kampus. Nggak semua yang mendaftarkan KIP itu lolos. Ini nih menarik nih, karena nggak semua yang mendaftar KIP itu lolos. Karena memang persyaratan untuk mendapatkan KIP tadi diperiksa dari NIK, kemampuan orang tua, bahkan PBB juga. Kalau seandainya semua mahasiswa, ya kan, NIK-nya memenuhi persyaratan, PBB-nya juga memenuhi persyaratan sebagai calon penerima Kartu Indonesia Pintar, kuliah merdeka tadi, tapi nggak mendapatkan KIP, gimana nasib mereka? Jadi kalau memang mereka tidak lulus, itu tentunya akan UKT-nya akan yang lebih rendah, atau golongan pertama atau golongan kedua, itu di kisar 500 sampai 1 juta. Nah, ketika memang mahasiswanya merasa masih keberatan, itu bisa mengajukan penurunan atau banding UKT ke kampus. Baik itu mau mengurangi atau mungkin memang tidak sanggup sekali, sehingga bisa ditiadakan juga. Jadi itu balik lagi ke kampusnya, Mas. Oke. Saya penasaran nih Mas Aga, karena memang kan kita berbicara tentang beasiswa, artinya berbicara juga tentang kemampuan ekonomi para orang tua siswa gitu ya, mahasiswa gitu. Kalau seandainya kita berbicara mereka yang mendaftarkan ke Kartu Indonesia Pintar kuliah merdeka itu adalah ekonominya di bawah rata-rata, maaf seperti itu. Ya. Kemudian tidak diterimanya itu kenapa rata-ratanya? Karena Kalau kita berbicara ekonomi mungkin sudah menjadi persyaratan, sudah, wah ekonominya sudah memenuhi persyaratan nih. Nah, kalau nggak diterimanya rata-rata kenapa sih teman-teman mahasiswa lain? jujur saya belum pernah melihat situasi di mana para siswa yang memang memiliki keterbatasan ekonomi itu tidak diterima, Mas. Karena memang dari kampus itu memprioritaskan mereka yang orang tuanya berpenghasilan 750.000 per kepala di setiap rumah tangga gitu. Nah, jadi memang diprioritaskan orang tua yang bekerja serabutan, kemudian juga yang memang penghasilannya kecil, baru nanti ke selanjutnya gitu, ke tahapan-tahapan lain yang misalnya Tahapan. Oke, kita berbicara ekonomi nih, Mas. Saya nanti kembali nih. Saya ke Mas Aka dulu. Kita berbicara ekonomi udah memenuhi syarat. Kemudian yang kedua adalah tahapan apa yang akan dilalui teman-teman mahasiswa yang ingin mendaftarkan KIP itu? Ya, umumnya tahapan yang dilalui adalah tentunya pendaftaran administrasi. Alright, administrasi kita nggak usah bahas lah, udah pasti tuh. Terus setelah itu apa lagi? Nah, kemudian itu ada wawancara dan ada survei. Kebetulan di angkatan saya, karena angkatan corona, saya tidak... Oh, angkatan corona. Baik. Angkatan corona. Tidak mendapatkan seksi wawancara. Seperti itu. Nah, tapi di angkatan di 2021 dan 2022 itu ada survei dan wawancara langsung turun ke lapangan. Jadi memang betul-betul dicek sama panitia dari kampus bahwa memang ini layak untuk mendapatkan gitu, Mas. Jadi itu tahapan secara umum. Nanti di tahapan terakhir untuk melihat apakah lolos atau tidak, nanti akan ada surat keputusan dari pihak rektorat. Surat keputusan Iya. dari rektorat. Artinya untuk layak atau tidak mendapatkan Kartu Indonesia Pintar Kuliah Merdeka itu berarti harus mendapatkan surat keputusan dari rektorat. Seperti apa Mas bunyinya biasanya? Bunyinya itu menyatakan nama-nama mahasiswa yang lulus. Jadi itu kalau tahun kemarin itu banyak halaman, nanti yang menyatakan bahwa lulus. Nanti akan ada tahap lagi untuk pengambilan benefitnya, kemudian yang lain-lain seperti itu, Mas. Jadi itu tuh untuk menyatakan bahwa mahasiswanya lulus. Sebenarnya kalau kita berbicara dari sisi persyaratan, persyaratan akademisnya sudah memenuhi syarat seperti itu ya. Artinya ketika sudah masuk kampus itu sudah memenuhi syarat seperti itu. Yang penting adalah nanti survei dan lain sebagainya. Oke, Mbak Lina, saya ke Mbak Lina nih sedikit ya. Saya ke Mbak Lina. Kira-kira nanti persyaratannya selain setelah 2 semester tadi, apa saja lagi yang akan Mbak Lina lalui? Tahapan untuk mendapatkan beasiswa itu? Jawabnya nanti ya, Pia. Pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Suara Sriwijaya Milenial.
Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak. Pak, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai sayang. Pak, jangan Ya? lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah belajar yang benar ya. Ya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan, Pak. Anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Mas, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Analog. Guna mendukung migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam. Dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital, bersih, jernih, canggih. Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya Milenials, masih bersama saya Dika Saputra. Untuk Anda yang ingin bergabung, kami persilakan di line interaktif kami di 0711311454, masih terkait dengan tema kita, yaitu Lika-Liku Beasiswa. Oke, Mas Aka tadi udah panjang lebar menjelaskan bagaimana mendapatkan beasiswa, kemudian seperti itu ya. Kartu Indonesia Pintar kita bilang sekarang, kalau dulu bidik misi, sekarang Kartu Indonesia Pintar. PTN dan juga PTS. Mbak Lina, ada bedanya nggak sih untuk mendapatkan Kartu Indonesia Pintar di jenjang PTS? Kalau menurut saya di kampus saya sangat berbeda dengan negeri. Kenapa? Karena untuk dari persyaratannya aja sudah berbeda. Kalau kami di Universitas Taman Siswa hanya memiliki surat keterangan tidak mampu, lalu membatasi kuota yang ada. Kuota yang ada. Tahu nggak kuotanya berapa? Kisaran 50-an, Kak. 50 per angkatan? Iya, Bukan seluruh. Oh, 50 per satu perguruan universitas? Iya. Di Unsri juga begitu? Enggak, di Unsri banyak mas. Banyak ya? Ya, di tahun 2021 itu ada 1.300-an. 1.300, 2021 berarti per tahun? Iya, per tahun. Jadi 2021 dibatasin berapa? 1.300 gitu ya? Kurang tahu juga kalau untuk kuotanya mas, karena nggak pernah di-mention tentang berapa jumlahnya. Tapi di tahun 2021 itu ada 1.349 mahasiswa. Oke, berarti per tahun itu sebenarnya punya kuota masing-masing ya mas? Iya. Oke, kalau Mbak Lina sendiri bisa tahu cuma 50 dibatasinya?
Dari Fakultas Ekonomi Kak, karena saya Oke. nanya kan untuk mendapatkan KIP itu masih ada kesempatan atau tidak untuk mahasiswa yang lainnya. Karena saya juga di sini menjabat sebagai gubernur mahasiswa. Karena banyak keluhan dari mahasiswa yang lain untuk melapor ke saya, lalu saya lapor ke Keluhan. Iya. Aduh, saya menarik nih kalau keluhan mahasiswa tuh biasanya banyak dan unik-unik nih. Iya. Keluhan seperti apa biasanya terkait dengan beasiswa? keluhan dari teman-teman Lina sendiri kan banyak yang bekerja, lalu kurangnya informasi Kak. Kurangnya informasi dari teman-teman kampus, lalu dari pihak kampus juga. Setiap kali kita hubungi ke pihak kampusnya belum mendapatkan informasi dari kementerian. Oke, alasannya tidak bisa mendapatkan belum mendapatkan Belum, iya. informasi dari kementerian. Karena kurangnya mungkin kurangnya perhatian dari kementerian untuk universitas swasta Kak. Oke, merasanya seperti itu ya? Iya, karena sangat Oke. sulit ya mendapatkan. Sangat sulit ya? Iya, Untuk satu beasiswa. kuota sendiri seperti apa mendapatkan itu? Susah? Iya, susah. Kalau sekali, di Kak. PTS? Iya. Oh gitu ya. Nah, kalau seumpamanya nanti announcement-nya udah lewat kadaluarsa gitu, berarti nggak bisa dapat beasiswa lagi? Tidak Kak, malah nunggu untuk pembukaan selanjutnya baru kita daftarkan lagi. Oke, kalau dibuka itu berarti setahun berapa kali biasanya? Kalau Setahun cuma sekali Kak. setahun sekali? Iya. Berarti Itu juga misalkan kuota dengan 50 50 kuota orang. tadi Iya, gitu ya? 50 orang. Misalkan pembukaan tahun ini di bulan April, Iya. terus tiba-tiba baru dapat informasi di bulan Mei gitu? Atau di bulan Juni, berarti nggak bisa dapat lagi? Iya Kak. Nunggu lagi tahun depan? Iya. Karena saya sendiri pernah mengalami untuk mendapat pembayaran UKT yang selanjutnya karena telat informasi dari pemerintah ke kampusnya mendadak Kak. Oke. Jaraknya cuma satu hari 24 jam. Oke, 1 x 24 jam. Telat, nggak bisa lagi tuh? Iya. Udah tutup, close gitu ya? Iya, Nggak sudah bisa tidak lagi? dapat. Waduh. Sangat sulit Kak kalau Sulit. untuk Nah, kalau di PTN seperti apa, Mas Aka? Kalau untuk jalur PTN ya Mas ya, khususnya Unsri itu ada jalur dua jalur doang. Jalur LTMPT yakni jalur SNM atau yang sering dibilang jalur undangan atau tanpa tes. Kemudian jalur tes atau SBMPTN. Itu jalur yang saya tempuh di Unsri kemarin. Nah, untuk waktunya ya bener kayak Mbak Lina bilang tadi emang strict banget. Jadi Oke. harus sesuai waktu dan enaknya kalau di PTN itu langsung tersinkronisasi. Jadi ketika daftar undangan itu langsung juga daftar KIP-nya. Tapi kalau SBMPTN kita harus klik dulu di websitenya untuk mengikuti SBMPTN dan enaknya kalau mahasiswa yang mendaftar lewat jalur KIPKA itu uang pendaftaran SBMPTN-nya gratis Mas. Oh, jadi kalau seumpamanya mau masuk SBMPTN Iya. tadi, lewat jalur KIP itu langsung gratis tuh? Iya, nggak bayar. Nggak ada pendaftaran? Nggak ada. Segala macam? Kalau pendaftaran ada tapi nggak bayar administrasi. Iya, gitu ya, Mas. administrasi segala Iya, macam nggak ada? nggak ada. Berarti pertama kali harus ngisi KIP dulu ya? Iya betul, daftar akunnya di websitenya. Oke, kalau Mbak Lina seperti itu nggak proses ngisinya atau seperti apa? Kalau untuk pendaftaran KIP sama sih, gratis juga sih Kak. Gratis Tidak juga. ada- Kendala-kendalanya adalah memang informasinya itu yang kadang-kadang ini Iya. ya. Kalau negeri kan kayaknya lebih dominan beasiswa itu untuk negeri. Kalau Oh. untuk swasta agak dominan kecil Gitu ya? Kak. Emang gitu Mas Aka ngerasanya gitu Mas? Karena banyak kesempatannya kepada negeri Kak. Iya, Iya. bisa dibilang iya juga karena kampus yang diutamakan itu memang kampus negeri, Mas. Nah, dan pengalaman saya juga pernah daftar di kampus swasta dan itu memang kuotanya sedikit, Mas. Oh. Jadi memang lebih didepankan Yang kampus negeri, negeri. ya. Gitu. Tapi bukan berarti nggak ada kesempatan di kampus swasta. Swasta ada Harus tetap. pinter-pinter cari informasi juga. Oke, biasanya kalian mendapatkan informasi dari apa sih? Instagram kah? Twitter kah? Atau seperti apa? Kalau dari saya sendiri itu memang ada tiap tahun dari sekolah. Jadi Oke. ibaratnya sudah diberitahu juga sama kakak-kakak senior. Aha. Tapi lewat Instagram juga. Oh, Iya gitu Mas. Instagram juga ada Instagram. gitu ya. Oke, kalau dari Mbak Lina? Kalau saya sangat berbeda Kak. Kalau saya langsung dari fakultas TU-nya yang menginformasikan. Oh, bukan via Instagram segala macam. Bukan. Artinya diinformasikan melalui apa namanya?
manajemen di dalam universitas itu gitu ya? Iya, langsung diinformasikan kepada gubernur mahasiswanya, Oke. presiden mahasiswanya, langsung untuk menginformasikan kepada teman-temannya. Oke, gubernur nih suratnya kan, informasi nih tentang apa namanya kartu Indonesia Pintar udah Iya. sebar luas ke OPD yang ada di universitas gitu ya. Agak sulit, Kak. Sulit ya. Oke, kenapa Mbak Lina akhirnya merasa kayak lebih ngenakin di PTN ketimbang di PTS? Maksudnya gimana, Kak? Lebih banyak enaknya di PTN ketimbang di PTS. Kayak yang Mbak Lina tadi bilang, kenapa ngerasa kayak gitu? Ya, karena Di lapangan kayak gitu? iya, sesuai dengan apa adanya, Kak. Apa adanya begitu? Banyak juga teman-teman yang mengeluh untuk pembayaran swasta kan tidak murah. Oke, Maksudnya, Kak, oke. untuk kedepannya, Mbak. Oke. Untuk skripsi, untuk sempro, perlu biaya semester juga. Itu juga sangat membutuhkan biaya bantuan dari pemerintah. Oke. Skripsi ya kan, pembayaran juga, terus ngejar kerja juga. Iya. Waduh, benar, Kak. berat sekali. Iya. Nah, Sangat-sangat kalau sulit. dari Mas Aka seperti apa Mas untuk sekarang menjalani apa ya kegiatan di kampus, belajar mengajar dan lain sebagainya, kemudian juga harus mengurusi KIP juga, termotivasi kah atau seperti apa? Ya, fun fact Mas, aku dari tahun 2020 masuknya, itu sampai sekarang masih online. Jadi belum merasakan namanya hiruk pikuk kampus gitu kalau kata-kata Bener, angkatan corona banget iya, ya. betul. Jadi belum merasakan bagaimana cara ngampus, bagaimana ngantin di kampus. Berarti via online semua sampai Iya, sekarang? masih online. Nah, jadi kalau balik lagi ke pertanyaannya, apakah termotivasi? Justru iya, karena banyak sekali orang-orang yang tidak pingin kuliah tapi memang belum ada kesadaran diri, kemudian juga belum ada kemampuan baik secara ekonomi maupun secara akademis. Dan ketika saya mendapatkan kesempatan itu, sayang rasanya kalau disia-siakan, baik meskipun itu masih online gitu. Dan ya harapannya bisa lebih cepat untuk offline, jadi bisa merasakan vibes kampus kalau Jadi kata anak-anak sekarang. sayang ya kalau Iya. disia-siain, dijadiin pacar nggak bisa. Aduh. Kemana ini pembahasan kita? Oke, kemudian setelah kita berbicara tentang Kartu Indonesia Pintar, Kampus Merdeka, Kuliah Merdeka ya, Iya. Kartu Indonesia Pintar, Kuliah Merdeka. Artinya kita berbicara lagi di strata 2 nih, kalau seumpamanya sudah lulus. Iya. Ada informasi-informasi yang didapatkan bagaimana untuk mendapatkan beasiswa lembaga pengelolaan dana pendidikan itu, LPDP gitu ya, seperti itu. Ada informasinya atau seperti apa? Kalau untuk itu biasanya memang kalau informasi-informasi itu jarang dilakukan oleh kampus Mas, tapi Oke. diadakan oleh kegiatan-kegiatan mahasiswa, baik itu entah pengenalan beasiswa selanjutnya, entah S2 ataupun nanti yang lebih lanjut, dan ya sering sekali ada informasi mengenai beasiswa LPDP gitu Mas. Oke, tertarik nggak sih ikut ke dalam beasiswa LPDP ini atau seperti apa? Ya, Karena kan ini kalau kita berbicara LPDP itu kan persyaratannya adalah mengikut atau harus lulus di 20 universitas terbaik di dunia. Iya kan? Baru bisa mendapatkan itu. Tertarik nggak? tertarik. Tertarik ya, kita akan bahas tentunya tentang masalah LPDP. Jadi pemirsa tetaplah bersama kami. Kita akan mendengarkan lagu dari Windy and Prime, Cinta dan Benci. Windy, sikat. Bagaimana cara membuatmu bahagia? Nyarisku menyerah, jalani semua. Tak berbagai kata ku ungkap percuma, agar kau percaya cintaku berharga. Tak kuat ku menantimu, mempertahankan cintaku, namun kau begitu saja tak pernah merindu. Sungguh aku tak bisa, sampai kapanpun tak bisa membenci dirimu. Sesungguhnya aku tak mampu, sulit untuk ku bisa, sangat sulit ku tak bisa
Tanpa kau mengerti, ku sedih sendiri. Tanpa ada kamu, ku merasa sepi. Tak lama ku menantimu, diam sendiri menunggu. Setengah hati mencinta, ku sakit karenamu. Sungguh aku tak bisa, sampai kapanpun tak bisa membenci dirimu. Sesungguhnya aku tak mampu, sulit untuk ku bisa, sangat sulit ku tak bisa memisahkan segala cinta dan benci yang ku rasa. Ku sakit karenamu, sulit untuk ku bisa, sangat sulit ku tak bisa memisahkan segala cinta dan benci. Sungguh aku tak bisa membenci dirimu. Sesungguhnya aku tak mampu, sungguh aku tak bisa, sampai kapanpun tak bisa memisahkan segala cinta dan benci. Cinta dan benci. Yang ku rasa. Baik, terima kasih tentunya Windy and Friends. Tepuk tangan. Luar biasa, sudah menghibur kita. Enak banget Win lagunya, Cinta dan Benci. Emang kenapa sih? Kalau cinta, cinta aja ya, harusnya nggak ada harus benci-benci gitu kan? Ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya? Biar challenging aja. Waduh, lebih tertantang ya kalau semuanya ada benci-bencinya sedikit gitu ya. Thank you teman-teman. Oke, kita kembali lagi berbicara tentang LPDP. Gitu. Artinya ketika kita sudah menyelesaikan strata 1 dengan program Kartu Indonesia Pintar, Kampus Merdeka, gitu ya. Harapan kalian ke depan seperti apa sih? Ada nggak harapan untuk mendapatkan beasiswa di S2 atau seperti apa? Mas Aka terlebih dahulu. Kalau saya memang tertarik untuk lanjut S2, gitu Mas. Cuman sayangnya KIPKA ini tidak bisa sampai S2, hanya batas di S1. Kalau emang tertarik untuk S2 itu akan ada program lagi. Jadi memang harus mempersiapkan diri lagi. Harapannya ya ada inline gitu. Ada program terobosan kali. Oke. Untuk lanjut S1, S2 yang memang ada program-program misalnya kepada mahasiswa yang tertarik untuk menjadi dosen. Jadi langsung terbantu dari S1, S2 gitu Mas. Oke. Udah dikasih tahu belum dari kampus mungkin kalau seumpamanya mau daftar di beasiswa di jenjang selanjutnya? Belum ada. Belum ada? Iya. Berarti masih di beasiswa fokusnya di Kartu Indonesia Pintar ini dulu? Iya. Iya. Dari Mas Aka sendiri belum ada juga informasi atau sosialisasi? Kalau sosialisasi dari pihak UKM atau organisasi itu ada Mas. Cuman sayangnya kampus belum terlalu menggencarkan program-program seperti itu untuk disosialisasikan. Oke. Ya, Berarti belum ada sosialisasi yang lebih lanjut gitu ya? Iya. Kalau di PTS sama juga? Sama Kak, belum ada informasi untuk lebih lanjutnya. Saya berharap untuk pada pemerintah untuk memberikan juga informasi yang lebih jelas kepada pihak kampus swasta. Emang kenapa suka nggak jelas ya informasinya?
Atau seperti apa? Seperti apa Mbak Lina? Kurang jelas Iya, mungkin kurang ya. jelas. Kurang Maaf. jelas ya gitu ya. Oke. Oke, kemudian kita berbicara nih. Kita balik lagi dulu sebelum kita masuk ke strata 2 di beasiswa LPDP gitu. Kita berbicara juga aktivitas kalian. Selain harus menjaga, kalau di PTN harus menjaga IPK. Ya kan, indeks prestasi kumulatif harus di 2,7 sekian. Iya. Harus juga melakukan aktif di kegiatan-kegiatan kampus. Betul. Susah nggak menjalaninya, Mas? Kalau dibilang susah, tidak juga, karena mungkin itu bagian dari mahasiswa, jadi ada challengingnya untuk mengikuti kegiatan gitu. Karena memang tujuan untuk adanya KIPKA ini tidak hanya membantu secara ekonomi, tapi juga membantu pengembangan diri mahasiswanya gitu, Mas. Jadi ya mahasiswa memang dipush untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di kampus, baik itu organisasi atau UKM atau BEM mungkin. Oke. Kalau dari Mbak Lina seperti apa, Mbak? Kalau kami sangat sulit Kak, karena untuk mendapatkan informasi bantuan beasiswa itu kita harus membagikan waktu. Membagikan waktu gimana Iya. tuh? Maksudnya Waktu membagikan kita waktu? kuliah, waktu kita untuk kerja, Oke. waktu kita untuk mengembangkan diri di kegiatan kampus, kita harus manage-nya semua Kak. Harus di-manage sebanyak sekali ya, Iya. bekerja. Kita berbicara jam berapa kerja? Mulai? Kerja 8. dari jam 8 sampai jam 5 Kuliah mulai jam? pagi, jam 8 sampai jam 12. Kuliahnya sambil kerja apa gimana? Iya, kuliah sambil kerja Kak. Oke. Kita juga harus minta izin sama tempat kita kerja. Diizinin nggak? Diizinin, alhamdulillah. Diizinin ya? Iya. Tapi ada juga Ada yang mungkin kerjanya teman-teman sampai yang malam, Kak. sampai malam tuh. Iya. Ada juga yang kelas malam ada juga kan? Iya. Untuk mendapatkan program itu kelas malam kita Iya. kategorikan lah bekerja jam 8. Ya kan? Kelar kerja mungkin sekitar jam 4. Iya. Harus kuliah lagi di jam 4 sampai jam 9 malam. Iya. Teman-teman banyak yang ngeluh nggak kira-kira? Banyak sekali Kak. Apa tuh keluhannya? Saya menarik nih karena saya pengen dengar kira-kira biasanya seru-seru nih keluhannya. Keluhannya ya dari apalagi belum ada tugas ya Kak dari dosen yang harus deadline, harus kerja juga, ya capek pikiran, capek badan. Oke. Iya, capek semuanya. Capek semuanya, capek pikiran, capek badan, ya kan? Capek mendapatkan informasi juga. Iya, capek cari duit. Artinya semua dijalanin karena memang pendidikan merupakan salah satu Iya. peran yang sangat penting, baik untuk kita pribadi mungkin, Iya. dan juga untuk bangsa dan negara. Mas Aka setuju dengan pendapat itu? Setuju. Kenapa, Mas? Ya, saya percaya bahwa untuk memajukan suatu bangsa itu perlu adanya inclusivity pendidikan. Gitu. Keren banget bahasanya. Iya, nggak apa-apa, mahasiswa harus keren nih, ya kan? Iya, jadi- Oke, inclusivity pendidikan, Iya. gimana tuh maksudnya? Ya, kalau dari apa yang saya lihat itu banyak nih orang-orang yang masih kurang tahu mengenai informasi KIPKA. Jadi dia menunda untuk kuliahnya dengan keresahan hati, tidak Oke. memiliki biaya, Biaya. keterbatasan ekonomi. Padahal dengan adanya KIPKA itu membantu. Cuman karenanya kurangnya sosialisasi ke wilayah-wilayah 3T khususnya itu masih sedikit sekali pendaftar dari wilayah 3T tadi, Mas. Makanya untuk mendapatkan inclusivity pendidikan tadi itu masih sulit untuk dilakukan. Oke, kurang mendapatkan informasi di wilayah 3T. Apa aja tuh 3T, Mas? Terpencil, Heeh. terdalam, satu lagi apa ya? Apa satunya lagi? Terapa ya? Tersusah gitu ya, sinyalnya maksudnya, enggak juga ya. Oke, bener. Kalau kita berbicara juga di dunia pendidikan, terutama untuk generasi milenial saat ini, perlu sekali dengan yang namanya sinyal. Gitu ya. Apalagi mungkin Mas Aka sudah mengalami bagaimana kuliah sekarang masuk semester berapa, Mas? Semester 5. Semester 5, 2 tahun setengah. Iya, betul. Kuliah melalui online. Betul. Artinya kuliah diajarin kurang lebih sama laptop gitu ya. Iya, betul. Nah, makanya mungkin informasi yang didapatkan teman-teman kita yang ada di 3T tadi kurang. Iya. Padahal sebenarnya Mas, mungkin bisa dikasih tips and triknya. Harusnya seperti apa Mas? Untuk teman-teman mungkin yang di situ ngerasa, waduh, kok mau lanjut kuliah tapi terkendala biaya. Harusnya seperti apa Mas langkah yang dilakukan oleh teman-teman ini?
Oke, kalau untuk dari langkah, menurut saya bisa dibagi dua dulu, Mas. Apa tuh? Pertama dari antusias sekolah untuk mendorong teman-teman siswa ini untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. Nah, lalu yang kedua bisa dari teman-temannya sendiri untuk mencari tahu lewat sekolahnya, kemudian juga atau bisa lewat dari kakak-kakak seniornya atau mungkin dari website kementeriannya sendiri gitu. Karena khususnya di KIP Kuliah itu ada websitenya sendiri, jadi bisa baca-baca kapan pembukaannya, apa aja syaratnya gitu. Berarti yang paling penting visit dulu ke website KIPK itu ya. Betul. Oke, silakan teman-teman yang ada di rumah di klik di search engine-nya, silakan di situ klik apa Mas? www kip_kuliah.com.go.id. Setelah di situ Mas nanti terbuka semua informasinya. Iya, ada panduannya, ada persyaratannya, segalanya lengkap, Mas. Oke. Setelah lengkap seluruh persyaratan, administrasi udah daftar, ngapain lagi Mas? Lengkapi semua berkas-berkas, kemudian juga ada nanti di bagian akhir itu ada bagian seleksi. Nah, kita bisa pilih univ apa, univ mana, jalur apa yang ingin kita coba. Nah, nanti akan ada tutorial lagi lebih lanjut apa yang harus dilakukan. Oke. Jadi setelah itu nanti ada tutorial apa yang harus dilakukan. Iya. Nah, kalau dari Mbak Lina, untuk teman-teman yang mungkin case-nya sama nih, kerja gitu kan. Ya. Tapi ingin melanjutkan kuliah juga. Apa Mbak tipsnya untuk bisa mendaftar beasiswa? Yang pertama kita tanamkan dulu niat kita di badan kita. Dipupuk nggak itu? Ditanam? Enggak ya? Kirain dipupuk biar cepat subur Mbak. Terus setelah itu? Untuk siswa-siswa yang baru lulus, jangan berputus asa karena orang tua kita pekerjaannya petani, buruh, atau apapun pekerjaan orang tua kita harus tanamkan niat di dalam diri kita untuk melanjutkan pendidikan untuk selanjutnya. Karena dari sana kita melihat dari program-program kampus itu berbeda-beda untuk mendapatkan beasiswanya. Oke. Banyak sekali peluangnya. Banyak sekali peluangnya. Salah satu mungkin case yang Mbak pernah alami apa tuh? Untuk mendapatkan peluang itu mungkin bisa diceritakan ke teman-teman yang ada di rumah. Kita jangan telat untuk mendapatkan informasinya, harus cepat-cepat mendapatkan informasi dari pihak kampus, langsung memberikan persyaratan yang dibutuhkan oleh Kampus. bantuannya. Oke. Setelah itu daftar langsung kuliah. Ya, tunggu informasinya. Tunggu informasinya. Kirain Diterima langsung tidak. setelah daftar langsung kuliah, langsung duduk gitu kan. Enggak juga ya. Ternyata setelah itu nanti ada proses selanjutnya mungkin seleksi dan lain sebagainya. Oke, kalau kita berbicara tentang pendidikan lagi nih, baliknya karena memang ini konteksnya adalah beasiswa. Menurut Mas Aka dulu, seperti apa Anda melihat tentunya mahasiswa sekarang, ya mahasiswa yang sudah menjadi mahasiswa, tingkat minat belajarnya itu seperti apa sih Mas? Kalau di PTN sampean sendiri? Ya, kalau dari khususnya jurusan saya ya Mas, ya, karena mungkin lebih dekat gitu. Jadi memang motivasi mahasiswa itu ya memang ditimbulkan oleh diri dia sendiri. Tidak lagi dosen, kamu kerjain ini, besok kumpul ini tuh enggak. Makanya perlu pemupukan secara pribadi, kemudian juga memang perlu untuk mengikuti berbagai kegiatan agar mendapatkan relasi, kemudian juga mendapatkan pengembangan diri, khususnya soft skill kalau sekarang bilangnya gitu kan. Nah, kalau balik lagi ke motivasi, ya justru saya kalau kata anak-anak sekarang itu FOMO, Mas. FOMO. Fear of missing out, nggak mau ketinggalan sama teman-teman yang lain. Oke. Jadi ketika ada teman-teman ikut ini, aku mau coba. Nah, perlu diperhatiin, mahasiswa itu kadang kerap kali semuanya ingin diikuti. Pilih aja yang memang bermanfaat dan sesuai passion dan interest kamu gitu. Nah, jadi memang benar-benar sangat terpupuk sekali motivasi ketika kuliah, Mas. Kalau maba kayaknya semua pengen Iya, diikuti, betul. ada UKM Mapala ikut, Iya, betul. UKM futsal ikut gitu ya. Kemudian UKM apa lagi tuh? UKM Mobile Legend, nggak ada ya Mobile Legend. Ikut gitu ya. Artinya memang kadang-kadang rasa penasarannya tinggi, Iya, tapi betul. tipsnya adalah kita pahami dulu potensi kita gitu ya. Oke, kalau dari Mbak Lina sendiri seperti apa Mbak tips motivasi untuk mendapatkan minat belajar yang Mbak Lina lihat di teman-teman? Kalau di pihak kampus swasta, kita terlalu mengejar dunia kerja ya Kak ya. Karena untuk bayaran semesternya. Oke. Kalau kita tidak dapat beasiswa, ya kita harus kerja, cari uang untuk kuliah.
Sedangkan kuliah ini kita juga butuh. Ya. Pendidikannya harus untuk di masa depan kita. Jadi pendidikan juga butuh, uang juga butuh. Iya. Semua butuh uang. Oke, kita akan seperti apa lagi nanti tips dan juga trik untuk kalian tetap bisa bertahan, menyelesaikan. Mungkin sekarang sudah semester 5 gitu ya. Semester 5, 7, sekarang semester 5, semester 7. Bagaimana tetap bertahan, melanjutkan kuliah, lanjutkan beasiswanya. Seperti itu ya. Jadi pemirsa ada di rumah, tetaplah bersama kami di Suara Sriwijaya Milenial. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, Masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double, penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. Pemirsa TVRI, pandemi COVID-19 belum berakhir. Sesuai anjuran Presiden, kita semua wajib pakai masker. Jangan pernah lepas masker saat bertemu orang lain. Mari disiplin. Indonesia pulih, Indonesia bisa. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Suara Sriwijaya Milenial. Masih bersama saya Dika Saputra dan tentunya masih bersama dua narasumber kami. Ada Mas Aka dan juga Mbak Lina. Segmen terakhir, nggak kerasa. Udah segmen terakhir aja, baru ngobrol perasaan tadi ya kan. Oke, kita berbicara juga bagaimana mungkin harapan kalian ke depan tentang dunia pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan. Kalau dari Mas Aka? Ya, mungkin saya berbicara dari sisi KIP, saya harap buat teman-teman yang masih SMA itu jangan takut untuk kuliah atau mungkin punya pikiran untuk kuliah tapi
terbatas secara ekonomi, secara finansial, nggak apa-apa, dicoba aja, daftar KIP, cari tahu informasi baik itu lewat sekolah, kakak senior ataupun lewat websitenya sendiri. Kemudian coba aja pelajari, lulus atau tidaknya itu urusan nanti. Tapi setidaknya teman-teman mencoba dulu. Karena yang penting, if you never try, you never know. Gitu sih Mas. Jadi itu aja pesan buat teman-teman yang masih SMA. Dan harapannya buat teman-teman yang sudah mendapatkan beasiswa KIP ataupun bidik misi itu dilanjutkan sampai selesai gitu. Motivasinya ditingkatkan lagi, kemudian juga harapannya bisa lulus tepat waktu sehingga uang KIP-nya stay 8 semester gitu. Stay 8 semester, tetap aman, dapat uang saku, enak ya. Kartu Indonesia Pintar, kuliah merdeka ini ya. Jadi kalau bisa bertahan di angka IPK 2, sekian, aman. Uangnya aman, dapat juga uang saku setiap bulan tuh Mas. Enggak, per semester. Kirain setiap bulan, per semester ya. Lebih enak lagi kalau setiap bulan ya Mas. Oke, kalau dari Mbak Lina sendiri seperti apa Mbak melihat mungkin sistem pendidikan dan juga yang ada di Sumatera Selatan saat ini? Sumatera Selatan. Kalau dari menurut pendapat saya di Universitas Taman Siswa ini, saya berharapnya untuk untuk siswa-siswi yang baru lulus jangan takut untuk mendaftarkan ke kampus yang swasta, karena kampus swasta juga memberikan beasiswa yang ada di program kuliahnya masing-masing. Jangan menyerah untuk mengejar pendidikan, tanamkan niat untuk mengembangkan diri dan untuk membanggakan kedua orang tua kita. Oke, jangan menyerah kayak lagunya The Massive, jangan menyerah. Oke, kita juga kalau berbicara tentang dunia pendidikan gitu ya, baik di Indonesia maupun juga Sumatera Selatan, kadang-kadang nih ada mungkin segelintir obrolan-obrolan kantin gitu kan, antara kampus perguruan tinggi negeri dan juga PTS. Kayak ada semacam, mungkin ada beberapa orang yang nyebut kayak ada semacam gap. Ngerasa seperti itu nggak sih? Iya. Kenapa? Ngerasa lebih dipentingkan yang negeri dibandingkan swasta. Swasta itu dianggap nomor 2, anak nomor 2 gitu? Iya. Benar ya? Anak tiri kayak. Anak tiri. Ngerasanya seperti itu? Iya. Karena pemerintah lebih dominannya ke negeri. Kalau pekerjaan misalnya, kita lulus dari kuliah, pekerjaan juga lebih menerima yang lulusan negeri dibanding swasta, Kak. Kebanyakan? Iya, kebanyakan. Pernah ngalamin itu atau pernah diajak diskus tentang masalah itu? Dari perbincangan teman-teman. Perbincangan kantin biasanya. Iya. Nah, kalau Mas Aka, dengan adanya mungkin, kalau Mbak Lina mungkin sudah merasa itu. Kalau dari Mas Aka sendiri kadang-kadang ada nggak ngerasa mungkin gap yang membatasi itu? Nah, kebetulan teman saya itu tuh di swasta Mas. Jadi waktu kemarin nemenin dia daftar, itu tuh memang kerasa banget, loh kok jauh banget ya kuotanya di sini cuma puluhan, sedangkan di univ saya itu ribuan gitu. Nah, terus juga kalau dari perbincangan tadi kayak kelihatan banget ya agak jomplang gitu antara kampus saya negeri dan juga kampus Mbak Lina yang swasta gitu. Jadi ya harapannya baik itu swasta maupun negeri memiliki kesempatan yang sama sehingga teman-teman yang siswa-siswi ini punya kesempatan juga untuk kuliah, tapi tidak berkesempatan untuk masuk di universitas negeri juga bisa mendaftar di swasta gitu Mas. Tentang masalah pekerjaan juga, Mbak Lina ngerasa kayak ada gap juga kayak gitu, jadi harus menerima yang negeri dulu baru swasta gitu ya? Iya. Kalau negeri Kak dia lebih fokusnya pembelajaran, dia tidak bisa kerja karena terlalu banyak tugas yang diberikan oleh pihak kampusnya kan. Oke, Kalau mungkin Mbak, belum. ini closing statement kita nih sore hari ini. Baik dari Mas Aka yang mewakili dari perguruan tinggi negeri, kemudian juga Mbak Lina yang mewakili dari perguruan tinggi swasta. Maunya seperti apa Mbak? Perhatiannya, kemudian juga pelayanannya, maunya seperti apa sih kalau dari Mbak Lina? Kalau saya menginginkan untuk pihak pemerintah menyamarata dari negeri ke swasta. Jangan ada perbandingan, jangan ada perbatasan antara satu sama lain karena kita sama-sama mengejar pendidikan untuk bangsa ini. Oke. Ya. Emang sama rata? Ngerasanya belum rata sekarang pembagian? Belum. Sangat beda jauh. Nah, kalau dari Mas Aka seperti apa Mas? Ya, selain dari, meskipun saya menikmati kuota yang cukup banyak, gitu, bukan berarti saya tidak merasa jomplang juga dengan saudara-saudara yang ada di PTS. Gitu. Harapannya selain dari kuota yang
bisa diperbanyak lagi di PTS-PTS juga harapannya ada sosialisasi juga bahwa di PTS tuh bisa, karena kerap kali kita hanya mencari tahu sendiri tanpa tahu sosialisasi bahwa di universitas ini tuh bisa gitu. Nah selain itu buat kampus-kampus yang sudah menerima mahasiswa KIP itu harapannya juga bisa dikembangkan lagi. Di kampus saya sendiri itu tidak mendapatkan spot yang cukup besar sehingga mahasiswanya bergerak sendiri. Makanya timbullah suatu paguyuban dari mahasiswa KIP itu untuk membentuk suatu komunitas, suatu keluarga kita bilangnya untuk memberikan informasi kepada mahasiswa baik KIP, kemudian juga baik itu siswa-siswi di SMA. Makanya hadirlah komunitas saya gitu, komunitas yang digagas oleh kakak-kakak saya, yakni Kadiksri atau Keluarga Mahasiswa Bidik Misi dan KIPKA, yang tujuannya untuk menuangkan aspirasi mahasiswa dan juga memberikan informasi kepada adik-adik siswa-siswi. Gitu, Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Mbak Lina, Mas Aka sudah memberikan inspirasi sore hari ini. Apapun pendidikannya, dimanapun belajarnya, dimanapun bangku sekolahnya, pendidikan tetaplah penting. Teringat kata-kata Mahatma Gandhi, hiduplah seakan-akan engkau mati besok, tapi belajarlah seakan-akan engkau hidup selamanya. Saya Dika Saputra mewakili seluruh kerabat kita bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Aku berbagi